Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal, artinya orang-orang kiri. Yang kedua orang-orang kanan, bahwa Allah Ta'ala itu mengajak kita agar kita ini mencintai Allah, agar kita ini berhadap kepada Allah. Allah mengajak itu dengan memberikan berbagai macam nikmat, memberikan dengan berbagai macam rezeki, memberikan dengan berbagai macam kesehatan dan keafiatan. Jadi nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah ajakan dari Allah agar kita ini cinta kepadanya, agar kita ini kembali kepadanya, agar kita ini khidmat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita terima, nikmat itu berkata kepada kita. Andai kata kita ini punya hati yang bersih, kita mendengar apa kata-kata nikmat itu begitu jatuh ke tangan kita. Nah, nikmat itu berkata kepada kita, ujar nikmat, hai orang yang mendapatkanku, ingatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah yang mencipta dan menyampaikan nikmat ini kepada engkau. Nah, setiap nikmat berkata demikian. Tetapi karena kita ini punya hati yang tebal, hati kita yang masih gelap, maka kita tidak mendengar bisikan nikmat itu kepada kita. Sehingga begitu kita dapat nikmat, kita lupa kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita merasa itu adalah kemampuan kita mendapatkannya. Itu karena mata hati kita, karena hati kita masih gelap. Tujuan Allah itu hanya satu, adalah agar hamba ini kembali kepada Allah. Jadi Allah berikan nikmat, tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Allah berikan kita kesengsaraan agar kita kembali kepada Allah. Kedua-dua kelompok tadi adalah orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan dan keberuntungan. Ini si Fulan. Nah, Fulan ini diberi Allah nikmat luar biasa, nikmat luasnya. Rezeki melimpah ruah. Siang malam datangan rezeki. Lawang bakunci dikatuk orang. Daripada luasnya rezeki ini diberikan Allah. Tetapi orang ini kadang menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Nah, karena Allah sayang orang ini, Allah tarik nikmat itu. Allah tarik nikmat sehingga dia sengsara, sehingga dia menderita. Nah, dengan itu dia sadar, dia akhirnya kembali kepada Allah. Nah, jadi ada 2 golongan manusia. Ada golongan manusia yang tanpa dipaksa dia sadar, dapat nikmat ingat kepada Allah, dapat nikmat dia tambah taatnya kepada Allah. Ini orang yang sadar. Ada orang yang tidak sadar, tetapi Allah menghendaki baik, orang ini ditarik Allah nikmatnya, disengsarakan oleh Allah agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaum, satu kelompok manusia, Allah bukakan atas mereka itu nikmat-nikmat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit.
Allah berikan mereka kesehatan, Allah limpahkan mereka harta, mereka bersyukur, mereka rindu kepada mengenali yang memberi nikmat, maka jadilah nikmat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah harta melimpah ruah, dihindarkan Tuhan dari malapetaka bala bencana. Lalu orang ini menjadikan nikmat tadi, harta benda tadi, dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu, ada kelompok manusia seperti itu. Artinya di muka bumi ini ada orang-orang yang taat kepada Allah dengan sukarela. Ada orang yang taat kepada Allah dipaksa. Ya tadi diambil sudah kesehatan, diambil Tuhan harta benda, hanya taat. Tapi kedua-duanya itu adalah beruntung. Kedua-duanya adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal, artinya orang-orang kiri. Yang kedua orang-orang kanan. Yang ketiga wassabiqun, ada kelompok yang dinamakan as-sabiqun. Nah, jadi manusia ini seluruhnya kada lepas daripada 3 kelompok itu. Ada orang kiri, ada orang kanan, ada orang yang cepat, yang melaju. Adapun kelompok kiri, orang-orang kiri ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Ini sembahyang tujuannya supaya awak sehat. Ini berzakat tujuannya supaya hartanya bertambah. Ini puasa tujuannya supaya ini naik haji, semuaan tujuannya duniawi. Nah itu ahlus shimal. Itu kada perlu dibicarakan. Adapun ahlul yamin, mereka itu orang-orang yang berhadap kepada Allah. Tetapi orang ini tidak ada keistimewaannya, karena mereka itu hanya mencukupkan diri dengan zahir syariat, tidak menoleh kepada tarikat dan hakikat. Hanya sembahyang, yang penting sah sembahyangnya. Perkara diterima kada diterima itu kada perhatian. Ini puasa yang penting puasanya itu sah, diterima Tuhan atau kada, itu kada tadi urusnya. Nah ini ahlul yamin. Inya kada menggali apa hakikat dari sembahyang itu. Kan sembahyang itu ada tarikah, sembahyang itu ada caranya agar sembahyang ini menjadi sembahyang yang sampai kepada Allah. Sembahyang itu ada hakikatnya, yang bila mana kita mengetahui hakikat sembahyang, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, hakikat sembahyang, Nabi paling rajin sembahyang, sahabat rajin-rajin sembahyang. Nah, mereka itu sembahyang adalah mengetahui hakikatnya. Salah satu hakikat sembahyang itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sembahyang itu salah satu hakikatnya adalah mencegah seseorang dari perbuatan buruk, perbuatan munkar. Itu sembahyang. Sembahyang itu hakikatnya adalah agar kita ini mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Nah, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran itu adalah
akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah. Kan Allah tuh mengajak kita kebaikan. Allah mengajak kita untuk berbuat baik, menjauhi yang munkar. Nah, kalau kita sembahyang itu dengan benar, maka hakikat sembahyang itu akan menjadikan diri kita ini mencegah yang munkar, menyuruh yang ma'ruf. Berarti akhlak kita ini berdekatan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hakikatnya sembahyang. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah hakikat sembahyang itu. Menjadikan diri kita ini berakhlak sama dengan akhlaknya Allah. Nah, orang ahlul yaminnya kada tahu urusan itu. Pentingnya sembahyang, pentingnya puasa, nya kada tahu hakikat itu macam apa, kada tahu. Nah, orang ahlul yamin ini walaupun berhadap kepada Allah, tapi tidak ada khususiyah, tidak ada keistimewaan bagi mereka. Adapun orang-orang sabikun, nah ini yang kita bicarakan. Orang-orang sabikun ini ala kismain, dua macam. Yang pertama adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan niat, dengan nikmat. Dia menerima nikmat-nikmat Allah setiap hari. Lalu dia rindu, hendak tahu siapa yang memberi nikmat ini. Pastaqa ilal mun'im. Dia rindu kepada yang memberi nikmat. Tiap hari memberi nikmat. Lalu inya rindu, hendak tahu siapa yang memberi aku nikmat tiap hari ini. Nah, maka dia jadikan nikmat itu adalah perantara dia untuk sampai mengenali Allah. Maka fa'ahabbahu wa arrafah, maka orang ini dicintai Allah dan Allah berikan dia ma'rifat. Nah, ini sabikun ngarannya, kelompok sabikun. Orang yang merasakan nikmat ini setiap hari datangnya dari Allah, lalu dia hendak tahu lawan Allah itu. Kayak apa caranya supaya tahu lawan Allah? Dia jadikan nikmat-nikmat itu kendaraannya untuk mengenali Allah. Akhirnya Allah cinta kepadanya dan Allah berikan ma'rifat kepadanya. Nah, itu golongan ashabul yam, as-sabikun yang pertama. Sabikun yang kedua, orang yang berhadap kepada Allah melalui bala bencana, melalui penyakit-penyakit. Diberikan Allah bencana harta, diberikan Allah penyakit, maka dia sabar. Dia sabar dan dia ridha. Maka dia jadikan sabar dan ridha itu wasilah dia untuk mendapatkan dari Allah. Ahabbahu wa arrafah, maka karena dia sabar, karena dia ridha dengan bala bencana, dengan penyakit dan sebagainya, Allah cinta kepadanya dan Allah berikan pula ma'rifat kepadanya. Nah, itu as-sabikun juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa yang ingin kita capai adalah menjadi orang-orang yang sabikun. Tujuan kita yang pertama agar kita itu ma'rifat kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau itu kada mampu, jalan yang kedua, kita ma'rifat kepada Allah melalui bala bencana, penyakit dan malapetaka. Yang penting intinya adalah fa'ahabbahu wa arrafah, Allah cinta kepada kita dan Allah berikan ma'rifat kepada kita, baik jalan nikmat atau jalan nikmah, jalan bencana atau malapetaka.